Maaf, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Manggarai 09, Bapak Purwanto SPD. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Siswanta SPD. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Parsona SPD, serta Bapak Ibu Guru yang saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Kartika Dwi Ningrum MPD. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Adapun saya di sini sebagai moderator akan membacakan susunan acara untuk siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Kepala Sekolah Manggarai 09. Yang keempat, diseminasi budaya positif. Dan yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, pembacaan hasil notulen. Dan yang terakhir, penutupan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa menunaikan semua tugas ini dengan ikhlas, karena semata-mata semuanya adalah ibadah karena Allah. Marilah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diiringi oleh Ibu Asih. Kepada beliau dipersilakan. Mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan irama 4/4 ketukan keempat. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Sekolah SDN Manggarai 09. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Bumi selaku moderator acara diseminasi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama mari kita panjatkan doa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri undangan kawan kita, sahabat kita dalam rangka diseminasi budaya positif. Yang saya hormati Bapak Siswanto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang saya hormati Pak Parsono selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Sahibul Bair ini Bu Kartika Diningrum yang pada hari ini akan melakukan kegiatan dalam rangka melengkapi salah satu tahapan dari calon guru penggerak. Dan juga yang saya hormati hari ini sahabat kita, teman kita Ibu Wiwi dari SDN Bukit Duri yang dalam hari ini selaku moderator pada acara hari ini, serta Bapak Ibu guru peserta diseminasi pada hari ini yang berbahagia. Saya sangat berbahagia sekali pada hari ini karena hari ini juga kita sudah di SDN Manggarai 09 bertambah peserta dalam rangka diseminasi ini. Karena apa? Guru penggerak di Jakarta ini sangat minim. Jakarta Selatan khususnya nih, pada lowongan banyak sekali. Tapi alhamdulillah walaupun minim di Jakarta Selatan, tapi alhamdulillah di SDN Manggarai 09 tiap tahap atau tiap angkatan itu ada. Kebetulan Ibu Diningrum ini, Ibu Kartika Diningrum ini angkatan ke-7. Kalau minggu yang lalu Ibu Retno angkatan ke-7 juga. Mudah-mudahan saya yang berharap kegiatan ini bukan hanya di angkatan ke-7 saja yang kita menjadi pesertanya. Mudah-mudahan angkatan-angkatan berikutnya nanti saling menyusul. Dan juga saya berharap kepada teman-teman di SDN Manggarai 09 ini selalu mendukung, support kepada teman-teman kita. Jadi apabila ada kegiatan-kegiatan seperti ini, saya harapkan support dari teman-teman ini supaya kegiatan ini menjadi lancar, dan juga kepada teman-teman yang masih muda-muda ini. Support itu bukan hanya berlaku buat kita saja, tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin barangkali selama mengikuti seleksi masih kadang-kadang kalau mungkin karena banyaknya tugas akhirnya mundur di tengah jalan. Jangan, tapi harus tetap semangat dan juga harus support terus supaya kegiatan ini mendukung karir kita. Terus terang Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa calon guru penggerak itu adalah merupakan guru yang istimewa, terus terang diistimewakan oleh pemerintah. Kedepannya karirnya pasti akan cemerlang. Kan nggak mungkin kalau misalkan kita memang dari awal mulanya kita hanya melamar jadi guru, kan nggak mungkin kita menjadi guru saja. Terus kita tingkatkan prestasi kita. Jangan sampai hanya sebagai guru saja, apalagi yang masih muda-muda ini, yang masih panjang jangkauannya, panjang langkahnya. Kalau bisa nanti sampai terakhir menjadikan kita sebagai prestasi yang sangat membanggakan buat kita. Cita-cita kita bukan hanya jadi guru. Memang awal mulanya kita melamar jadi guru, tapi kedepannya kita kan seorang pemimpin, jadi seorang pemimpin. Nah, pada tahun ini bahwa kepala sekolah itu bukan hanya dari guru saja, atau artinya guru-guru yang biasanya kalau kemarin itu jadi kepala sekolah itu syaratnya kan harus ada guru prestasi, kemudian juga dari bendahara, atau mungkin juga dari melalui tes dan sebagainya. Tapi sekarang ini bahwa semua kepala sekolah yang akan diangkat itu melalui guru penggerak. Oleh karena itu, pada teman-teman kita ini yang jangkauannya masih panjang, langkahnya masih panjang, ayo kita tingkatkan prestasi kita. Program-program yang diberikan pemerintah kita ikuti, jangan mandek di tengah jalan. Kemudian juga pelatihan-pelatihan apa yang kita perlukan
Nah, melalui caklar kemarin yang sudah saya sampaikan kepada Pak Ketua, itu juga memenuhi unsur-unsur untuk menuju ke prestasi lebih tinggi. Itu Bapak Ibu support saya, jadi saya terus terang saja semua kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman kita di SD Lembaga Kosmetik Benang selalu saya dukung dan selalu support selalu. Dan juga harapan saya pada teman-teman, ayo kita saling support pada teman-teman kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya tidak hanya anak muda Bapak yang harus maju ya. Karena kita mengalami di abad 21 yang artinya kita dituntut untuk mau nggak mau, suka nggak suka, kita mengikuti zamannya anak. Jangan sampai gedungnya sudah 21 tapi kita sendiri masih 20-an. Itu bagi saya pribadi ini adalah pecutan. Ayo kita harus semangat. Walaupun usianya bisa mohon maaf ya sudah ya katakanlah sudah mulai usia tua gitu, tapi tidak dengan jiwanya. Kita tetap harus maju ya Pak ya. Oke. Acara selanjutnya adalah diseminasi budaya positif. Saya selaku moderator, saya ingin membawakannya dengan santai ya Bapak Ibu ya. Masih semangat? Kayaknya serius banget ikutinnya nih. Oke, kita tes dulu nih. Ice breaking. Bapak Ibu nanti tolong ya ikutin saya. Kalau saya bilang ayam, ikut ayam ya. Ayam. Tuh, kurang semangat. Yuk fokus. Ayam. Bebek. Ayam. Bebek. Ayam. Bebek. Ayam. Bebek. Berapa jumlah bebeknya Bu? Loh, ini berarti belum fokus Pak. Ayo ada yang bisa jawab berapa jumlah bebeknya? Oh salah. 9 kurang tepat. 1 kurang tepat Ibu. Ini tandanya belum konsentrasi. Apa tuh sih yang dari kasihan jadi gatot? Ada yang bisa jawab berapa jumlah bebeknya? Ada 7 Bapak. Coba deh hitung. 1, 2, 3, terus terakhir 3 tambah 1, 7. Nah nggak apa-apa ya. Walaupun nggak konsentrasi Bapak, disiplin saya ini saya juga salah satunya yang melakukan seperti ini. Tidak usah dijadikan beban, kita santai saja, kita berbagi. Artinya apa yang kami dapatkan di CGP ini, kita pengen dibahaskan ini loh yang kami dapatkan. Dan semoga itu betul kata Bapak selaku kepala sekolah, beliau mengatakan, ayo kita sama-sama belajar. Bukan hanya kami bertiga, tapi ayo kita ibaskan. Mungkin dari ide kita bisa menjadikan inspirasi buat ibu juga. Ya Bapak Ibu ya. Yuk, berarti ini nanti sama Bu Tika biar lebih semangat lagi. Oke, kepada beliau dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Wiwi yang sudah memandu acara pada kegiatan hari ini. Izinkan saya Bapak Ibu untuk mendiseminasikan atau pengimbasan apa yang sudah saya dapatkan di modul 1 dalam program pendidikan guru penggerak. Tujuan kegiatan hari ini sebenarnya kita ingin berbagi apa yang sudah saya dapatkan tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk kita semua, supaya kita bisa membangun dan mewujudkan ekosistem belajar yang mewujudkan budaya positif tidak hanya di kelas saya, tidak hanya di kelas Bapak Ibu, tapi bisa menjadi satu keutuhan dan yang bisa dikembangkan di sekolah sama-sama, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ada 7 pokok bahasan yang akan kita sama-sama pelajari, yaitu tentang paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan universal, motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa sama-sama kita pelajari bersama ya Bapak Ibu ya. Masuk yang pertama tentang paradigma belajar. Mungkin kalau dulu Bapak Ibu di SPG, kemudian yang masih muda-muda ini di bangku perkuliahan gitu ya, sering mendengar tentang teori kognitif. Siapa Bapak Ibu pencetusnya kalau ada yang tahu? Ya masih ingat? Teori kognitif? Biasa ya Bapak Ibu ya. Kemudian behaviorisme. Udah kemana
lulusnya Gagne gitu ya, alat konstruktivisme berarti Vygotsky. Nah ini adalah teori-teori yang sering kita pelajari selama bangku kuliah. Biasanya tentang Piaget, tentang bagaimana pembelajaran itu berproses, bahwa belajar bukan hanya dilihat dari hasil, tetapi dari proses belajar itu sendiri. Kemudian ada behaviorisme yang stimulus respon, kemudian ada konstruktivisme bahwa pembelajaran itu harus membangun tidak hanya karakter tapi juga potensi dalam dirinya. Nah, ini kan teori-teori yang dikembangkan sebenarnya dari luar negeri yang kita pelajari ini. Padahal kalau kita tahu di Indonesia sendiri tuh ada satu teori yang dikembangkan oleh bapak pendidikan kita. Nah ini siapa bapak ibu bapak pendidikan? Hajar Dewantara, benar. Nah Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan nasional yang beliau itu kalau mau membuat suatu filosofi, membuat suatu teori itu semua mengakar dari falsafah luar bangsa kita. Jadi yang dilihat adalah anak-anak Indonesia. Mungkin kalau bapak KHD ini kan orang Jawa gitu ya, jadi pasti melihatnya permainannya yang dikaitkan dengan Jawa-Jawa gitu ya Pak Pur. Jadi salah satu teori beliau yang ketika saya pelajari itu yang sangat mengena gitu ya, ada tentang bahwa guru adalah petani. Pernah dengar Bapak Ibu? Jadi petani itu kan punya bibit, kemudian ditanam di tanah, diberikan air, diberikan udara yang sehat, diberikan intensitas cahaya yang cukup, pupuk yang banyak supaya tanaman ini berkembang. Nah kita sebagai guru sebenarnya juga dianalogikan seperti petani, tapi hanya bedanya objeknya yang kita pegang itu bukan lagi tanaman, tapi peserta didik. Peserta didik tadi ibaratnya itu adalah benih. Ketika kita berikan sentuhan kasih sayang, motivasi yang baik, kemudian pengajaran yang baik, maka dia akan tumbuh menjadi karakter yang insya Allah berguna untuk lingkungan sekitarnya. Jadi sebenarnya kita nggak ada bedanya dengan petani gitu Bapak Ibu. Kalau mungkin nenek saya dulu ngurusin petani di sawah gitu ya, ngurusin padi, jagung, saya juga sebenarnya sama sebenarnya, hanya objeknya aja yang beda yang dipegang. Kalau nenek saya dulu megangnya padi, kalau saya anak-anak. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini ada 3 aliran mengenai daya pendidikan. Yang pertama itu bahwasannya ada teori mengatakan setiap anak lahir dengan sehelai kertas yang putih. Jadi kita sebagai pendidik bebas mau dicoret, mau dikasih warna, mau digambar gunung, atau mau digambar lautan, semua tergantung dari pendidiknya. Kira-kira masih relevan nggak teori ini Bapak Ibu? Bahwa anak adalah kertas yang kosong? Iya ya, masih relevan. Kemudian yang kedua, ada anak lahir itu sebagai sehelai kertas yang sudah diteliti sepenuhnya dan kita tidak bisa mengubah. Jadi ketika anak karakternya itu sudah A, ya sudah tidak bisa kita ubah lagi, akan selama-lamanya A. Kita hanya bisa menghindari efek negatif-negatif dari sikap yang akan ditimbulkan nanti. Kira-kira ini masih relevan juga nggak Bapak Ibu? Masih relevan? Atau yang terakhir, bahwasanya anak itu dilahirkan seumpama selai kertas yang sudah ditulis penuh, akan tetapi tulisannya masih buram, masih samar-samar gitu. Nah kita sebagai pendidik tugasnya untuk menebalkan tulisan tadi supaya terlihat, supaya nilai-nilai baik yang sudah ada dalam dirinya itu semakin muncul dengan diberikan hal-hal yang baik juga. Kira-kira dari 3 teori ini mana Bapak Ibu yang paling relevan dengan kehidupan kita sekarang? Yang ketiga ya. Nah jadi yang harus kita masukkan ke dalam pikiran kita bahwasannya anak itu udah punya bibit loh. Dari ketika dia dari dalam perut gitu ya, sama ibunya diberikan doa, sama ibunya diberikan nasihat-nasihat dalam perut, dinyanyikan lagu-lagu senandung, kemudian diberikan musik-musik yang baik, baca-bacaan Quran, sudah ada bibitnya. Kemudian dari gen orang tuanya juga. Nah, tugas kita tadi kan masih belum terlihat tuh sikap-sikap yang sudah ada dalam diri. Tugasnya kita itu adalah menebalkan supaya muncul dan menghilangkan yang tidak baiknya dengan berbagai teori, dengan bagaimana kita membuat suatu kegiatan dalam pembelajaran dalam kelas. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini masuk ke dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ing Arso Sumtulodo, kemudian Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dimulai dari di depan kita memberi teladan, kemudian di tengah kita memberikan semangat, dan di belakang memberikan motivasi.
Kalau ini yang menjadi refleksi diri saya gitu, ketika saya masuk dalam kelas, apapun mood saya pada hari itu, saya berusaha untuk tidak menunjukkan ke anak-anak. Misalnya kita di rumah punya masalah gitu ya, kayak saya punya utang gitu. Begitu saya masuk kelas, saya lupakan masalah saya kesampingkan, kita fokus menjadi teladan dan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Karena ketika kita sudah masuk ke dalam kelas, maka figur kita berganti, bukan lagi figur menjadi diri kita yang ini, tapi menjadi figur seorang guru. Paling tidak kita contohkanlah nilai disiplin, nilai tanggung jawab, nilai toleransi dan sebagainya, sehingga ketika kita sudah di depan menjadi contoh, anak-anak pun bisa mengikuti nilai-nilai yang baik. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, masuk yang kedua tentang disiplin positif, vision dan teori kontrol. Saya ingin Bapak Ibu merasakan Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Bisa coba dirasakan Bapak Ibu. Misalnya Bu Tania, apa yang paling berharga Bu Tania menurut Bu Tania dalam hidup? Apa tuh? Mungkin kunci motor gitu ya Bu Tania ya. Oke. Mungkin kunci motor gitu. Mau anak mau punya anak bener. Masih belum punya anak. Misalkan digenggam ya. Satu yang menurut Bapak Ibu berharga sekali digenggam dalam tangan Bapak Ibu. Nah kemudian saya samperin Bu Asih gitu. Bu Asih, boleh nggak yang di tangan Bu Asih itu buat saya? Boleh nggak Bu Asih? Karena buat saya butuh banget punya Bu Asih yang ada di genggaman Bu Asih itu. Dikasih ya Bu Asih ya buat saya. Oke, makasih Bu Asih. Nah saya di sana ke Bu Martini. Bu Mar. Bu Mar, boleh nggak Bu Mar? Saya intip aja yang ada di genggaman Bu Martini. Nah, jawabannya diplomatis sekali ya Bu Mar. Saya tukar deh Bu Mar sama kunci rumah saya. Jadi kunci rumah saya tukar dengan apa yang ada di genggaman Bu Mar ini. Nah, sekarang ke Pak Ustadz. Ini nggak ada salah, nggak ada yang benar Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, boleh nggak Pak Ustadz? Saya lihat buat saya aja Pak Ustadz, anak saya di rumah Pak Ustadz butuh banget yang ada di tangan Pak Ustadz. Wah baik sekali. Ini nilai kebaikan ini Pak Ustadz. Ya Bapak Ibu, dari tadi kalau yang saya contohkan ke Bu Asih dikasih. Bu Mar, tergantung dulu buktikan butuh apa enggak. Kalau Pak Ustadz saya kasih deh. Nah, kira-kira ini apa yang sedang saya tunjukkan Bapak Ibu? Kira-kira apa kaitannya dengan teori kontrol? Memberikan yang siswa butuhkan. Ada lagi Bapak Ibu? Yang berkaitan dengan teori kontrol. Jadi bahwasannya saya itu tidak bisa mengontrol Bapak Ibu. Jadi ketika Bu Asih saya minta, awalnya kan Bu Asih menolak, tapi kemudian memberi. Apakah saya mengontrol Bu Asih Bapak Ibu? Tidak. Bu Asih memberikan karena Bu Asih memang ingin memberi. Sama dengan Bu Mar, tergantung dulu nih Bu Tika. Jadi sebenarnya saya bisa mengontrol Bu Mar atau tidak? Tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Semua itu karena keinginan dari diri masing-masing. Bahwa ingin memberi karena memang ada alasan di baliknya bahwa Bu Mar ingin memberi. Nah ini juga sama. Ketika kita dengan murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut tidak mau melakukan. Siapa yang Bapak Ibu suka? Ayo nak, maju ke depan kerjakan soal nomor 1 di papan tulis. Kita misalnya. Ya. Nah, ketika murid tidak mau, pasti nggak bisa Bu, saya nggak bisa Bu. Kemudian kita paksa, ayo bisa nggak bisa maju kerjain. Pasti gitu kan biasanya ya Bapak Ibu. Nah, itu kan bukan karena keinginannya, tapi karena apa kira-kira Bapak Ibu? Takut, karena takut sama gurunya, bukan karena keinginan dia untuk maju ke depan ngerjain soal di papan tulis. Nah, jadi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol otak murid. Kemudian yang kedua, penguatan positif atau bujukan itu juga betul-betul kontrol. Kayak tadi saya membujuk Bu Mar,
saya tuker deh Bu Mar. Itu juga bentuk kontrol ya Bapak Ibu. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya ada murid mau maju, terus kita paksa, padahal kita tahu murid itu nggak bisa, dan dia juga tahu dirinya belum paham materinya. Tapi ketika kita paksa dia maju, kemudian ternyata di depan dia juga nggak bisa, kita menguatkan dirinya sebagai identitas yang gagal sebenarnya. Jadi kita menunjukkan pada teman-temannya bahwa dia nggak bisa. Nah ini yang harusnya menurut teori ini ya Bapak Ibu, seharusnya itu tidak dilakukan karena membuat identitas murid menjadi gagal dan dia merasa dirinya menjadi tidak di teman-temannya jadi malu seperti itu. Kemudian banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ini seperti kita merasa super power gitu ya, kalau di kelas, ayo maju, mau bagaimanapun maju aja pokoknya. Ini sama kayak saya juga di kelas ini sebenarnya. Karena biasanya anak kalau nggak digituin, selama-lamanya malu aja gitu ya. Tapi kita coba cari apa pecahan gitu ya Bapak Ibu. Benar. Nah ini kita harus mengubah paradigma yang tadinya stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwasannya kebutuhan setiap anak itu berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksa ikan untuk manja, tidak bisa juga memaksa harimau untuk berenang, tidak juga bisa memaksa kancil untuk terbang, gitu ya. Jadi kita harus punya gambaran bahwasannya setiap orang itu berbeda-beda kebutuhannya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, ini kalau menurut stimulus respon, tapi menurut teori kontrol, bahwasanya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda akan dirinya sendiri. Kemudian yang sampai kepada bawah, yaitu saya biasa mengontrol orang lain. Nah ini, kita berusaha untuk bisa, anak itu harus pintar, anak itu harus percaya diri, anak itu harus sukses gitu ya. Padahal menurut teori ini, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Bahwasanya semua yang mereka lakukan berdasarkan memang motivasi dari dirinya sendiri, bukan kita yang mengontrol orang lain. Nah, goalsnya atau tujuan akhir dari pengubahan paradigma ini adalah menuju profil pelajar Pancasila yang sudah ada di kurikulum Merdeka, ada Beriman, Mandiri, sampai dengan Kreatif. Ya, sekarang Bapak Ibu semua bertanya lagi. Pernah nggak Bapak Ibu ketika melakukan sesuatu karena ingin orang lain tersenyum? Pak Demas? Pernah ya Bapak Ibu? Atau melakukan sesuatu karena ingin mendapat penghargaan? Oh itu pasti saya juga sama ya Pak Ustaz. Mendapat sesuatu karena dapat hadiah. Nah kira-kira apa lagi Bapak Ibu motivasi orang melakukan sesuatu selain orang biar tersenyum, biar dapat hadiah, apalagi kira-kira? Pujian, benar. Benar ya Bapak Ibu, jadi sesuatu itu pasti ada motivasi di balik apapun gitu. Entah itu baik atau buruk, pasti ada motivasinya. Nah, menurut Dian Gosen ada 3. Yang pertama karena ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya murid, saya ngerjain tugas atau besok disuruh lari keliling ke lapangan. Atau saya ngerjain tugas dari Bu Endra, besok saya takutnya nanti Bu Endra suruh saya maju ke depan nulis gitu kan. Jadi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Mungkin satu dari kita juga sama ya Bapak Ibu masih begini ya, kadang saya sendiri juga sama. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah dari ketiga motivasi ini, mana kira-kira yang paling terbaik Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu? 1, 2, 3. Yang ketiga ya Bapak Ibu, benar ya. Jadi karena kita ingin menjadi orang yang baik, yang mempunyai nilai-nilai yang baik. Entah itu nilai luhur, berkebinekaan global, disiplin, integritas dan sebagainya. Dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dengan nilai yang ingin kita percaya, kita ingin menjadi orang yang bertoleransi. Maka kita melakukan sesuatu ya karena memang dari dalam diri kita ingin menjadi nilai toleransi itu yang muncul. Seperti itu. Nah kemudian, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda kira-kira? Apakah karena tidak ingin ditegur oleh Pak Pur?
Iya benar ya Pak, harusnya untuk mencontoh disiplinan itu memberikan contoh. Benar Bapak Ibu, yang Pak Apus contohkan yang paling terbaik berarti Pak, berarti langsung lulus kalau gini. Iya benar, jadi karena kita percaya dengan nilai yang kita yakini, bahwa nilai untuk memberikan teladan kepada anak murid, memberikan contoh yang baik kepada anak-anak, dan figur seorang guru itu kan yang mencontohkan yang baik. Jadi yang paling benar itu benar, udah lulus Bapak Ibu. Nah kemudian nih, Bapak Ibu tahu bedanya hukuman dengan konsekuensi? Apakah ada yang tahu kira-kira apa itu hukuman, apa itu konsekuensi? Hukuman adanya sebab akibat, benar Pak. Bapak Ibu yang lain? Hukuman itu buat suatu bentuk teguran dan buat resiko dia. Kalau hukuman teguran, kalau konsekuensi resiko. Betul. Yang lain Bapak Ibu ada lagi? Kira-kira? Ini salah satu bentuk motivasi Pak. Benar ya Bapak Ibu? Benar ya Bapak Ibu? Benar yang sudah disampaikan oleh Bumar dan Pak Pur. Kita lihat kasusnya sekarang di sini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran berlangsung dia lebih milih banyak diam dan menggambar di bukunya. Nah pada saat guru matematika Pak Seno tanya pertanyaan ke Iva, nah Ivanya gugup, keringetan tangannya gitu ya, dan menjatuhkan tasnya dari kursi secara tiba-tiba. Nah teman-teman yang melihat perilaku Iva ini ketawa dong, karena kan Ivanya jadi gugup gitu ya. Nah karena gagap, malahan Pak Seno nyuruh si Iva itu maju ke depan, kemudian menunjuk hidungnya, ditunjuk hidungnya. Nah kira-kira yang dilakukan Pak Seno ini hukuman atau konsekuensi Bapak? Hukuman. Bayangin konsekuensi. Apa kira-kira Bapak Ibu? Konsekuensi. Coba sekarang kita cek. Nah ini bedanya. Tadi disampaikan oleh Pak Pur dan Bumar, benar ya Bapak Ibu. Jadi ketika hukuman itu sesuatu yang terasa menyakitkan harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi, ya memang itu harus terjadi. Sedangkan ada lagi namanya restitusi, ini yang baru nih. Restitusi merupakan pilihan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, tidak langsung dicap anak ini salah, tapi kita berikan pilihan-pilihan bagaimana cara dia untuk menebus kesalahan yang dilakukan. Nah ini baru lagi Bapak Ibu. Terus kalau hukuman tidak nyaman untuk murid dalam waktu yang panjang, sedangkan kalau konsekuensi dalam waktu yang pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ada bedanya pada kata menguatkan. Kemudian yang terakhir, berlaku hanya pada sebuah institusi, tapi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ini kalau hukuman ya. Sedangkan kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dan restitusi fokus pada pemecahan masalah pada jangka panjang. Jadi kalau misalkan saya, ini juga belajar pelajaran untuk saya, biasanya saya untuk supaya cepat aja lah gitu ya, pakai hukuman. Anak-anak nggak ngerjain PR, push up. Anak-anak misalkan ngerjainnya lama, ya udah deh, kalau gitu kamu bantuin temenin piket, gitu. Itu bentuknya hukuman. Jadi tidak ada korelasinya antara apa kesalahannya dengan hal yang dilakukan untuk menebus kesalahan itu. Dan itu langsung dipunish bahwa kamu salah, lakukanlah ini, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi sudah kita kasih tahu dulu sebelumnya. Tugasnya PR ya, kalau besok nggak dikerjain, nanti ibu suruh nulis, saya tidak akan mengulangi kegiatan itu lagi sampai 100 kali. Nah itu konsekuensi. Jadi sudah ada himbauan sebelumnya. Sedangkan kalau restitusi itu nanti kita bahas. Ya. Oke Bapak Ibu, dari yang nomor 1, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi atau hukuman ya Bapak Ibu? Dan yang kedua, pelari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ya, maksudnya hukuman. Murid ini, itu sih Pak. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Mengganti kertas teman yang dirobek dengan kertas yang lainnya.
Konsekuensi. Berjemur di lapangan sekolah pukul 12 karena mengobrol dengan teman. Coba sama-sama kita lihat ya Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi kalau misalkan konsekuensi berarti apa yang dia lakukan setimbal dengan apa yang menebus kesalahannya. Kalau ini misalkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ada korelasi nggak Bapak Ibu telat dengan lari? Nggak ada. Kemudian ini membersihkan Kenapa Ustaz? Wah, ini masukan baru lagi. Kalau rumahnya dari Keramat Jati saya gimana Pak Ustaz? Motornya ngebut. Lebih pagi lagi. Iya mandinya sambil pagi. Kemudian di sini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi ketika dia lakukan kesalahan coret di meja, ya konsekuensinya ya dihapus gitu. Jadi ada kaitannya. Ya, nah ini Bu Anas, anak kelas 2 mendapatkan masalah. Murid-muridnya ketika masuk kelas itu habis jam istirahat nggak mau rapih, berebutan maksudnya. Nah suatu hari Bu Anas mikir, gimana nih caranya supaya anak-anak ini masuknya rapi. Muncullah ide, kasih stiker bintang Jadi anak-anak yang rapi akan ibu berikan stiker bintang gitu. Nah berlanjut tuh seminggu, 2 minggu, sampai akhirnya Bu Anas nggak masuk sekolah, digantikan dengan Pak Ustadz Sarif. Ya. Ya, nah Pak Ustadz Sarif nggak tahu masalah stiker bintang itu. Akhirnya anak-anak kembali berantakan. Nah kira-kira Bapak Ibu dari ilustrasi itu, kenapa itu terjadi? Kenapa bisa anak-anak jadi berantakan lagi karena nggak ada stiker bintang? Nah, karena sudah terbiasa dengan stiker bintang. Yang lain Bapak Ibu? Udah kebiasaan. Jadi ketika stiker bintangnya udah nggak ada, ya dia nggak rapi gitu Bapak Ibu. Benar sekali. Jadi karena ini bentuk motivasi dan bentuk penghargaan yang diberikan itu hanya dalam jangka pendek. Nah, kalau kita masuk, ini menjadi buat saya juga ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita memberikan penghargaan berupa bintang tadi, itu sama aja sebenarnya menghukum kepada murid. Contohnya dalam sistem ranking. Misalnya, anak yang tadinya nilainya 3, dia belajar dengan keras, dengan semangat, terus nilainya jadi 8. Hanya naik dikit dari KKM. Tapi belajarnya udah semangat nih, udah semangat 45 gitu ya. Nah ada anak yang memang sudah pintar, nilainya tadinya 8 jadi 9. Kira-kira siapa yang ranking 1 Bapak Ibu? 38, wah ini berarti pintar banget ya. Visioner kayaknya. Tapi kalau kita melihat berdasarkan nilai, pastikan yang kita ambil adalah nilai yang tertinggi ya Bapak Ibu, tanpa melihat hasil usaha dari anak itu bagaimana mencapai angka di situ. Nah ini kalau kita menggunakan sistem ranking, jadi ketika anak yang belajarnya tadi yang ngebut, tahu ternyata ini cuma 5 gitu misalnya. Kira-kira apa yang akan dirasakan oleh anak itu? Kecewa. Terus belajarnya jadi males-malesan karena untuk apa gue belajar capek-capek tuh juga ranking 5 ini gue akan bisa mengalahin ranking 1, pasti kan gitu dalam pikirannya. Nah ini secara tidak langsung kita memberikan hukuman, tapi bentuknya penghargaan untuk anak-anak yang memang ranking 1. Tapi untuk anak-anak yang nilainya di bawah, sebenarnya kita memberikan hukuman. Jadi penghargaan sama dengan menghukum. Nah kalau menurut di sini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Benar, kayak yang tadi kita kasih stiker bintang, kita mengendalikan anak supaya rajin dan rapi masuk kelas. Tapi saat kita treatmentnya lain misalnya, kalau misalnya nggak rapi, Bapak push up, rapi nggak pasti barisannya? Rapi juga. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya antara penghargaan dengan hukuman karena kita sama-sama untuk mengendalikan perilaku dari anak itu. Kemudian yang terakhir, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah, jadi kunci dari semuanya adalah motivasi intrinsik. Kita menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak untuk melakukan hal-hal yang baik. Gitu ya Bapak Ibu.
Oke, bosan ya dengar saya ngomong. Bapak Ibu bisa kita berdiri dulu supaya Bu Tania segar lagi. Kita speaking dikit ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang ular, ular itu apa Bapak Ibu? Panjang. Cacing? Pendek. Gajah? Besar. Semut? Nah, sekarang saya ingin kebalikannya. Kalau saya bilang ular, maka Bapak Ibu bersama-sama ucapkan panjang, tapi tangannya pendek. Kalau saya kalau saya bilang semut kecil, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi tangannya besar. Sambil diucap Bapak Ibu ya. Oke, siap? Semut kecil. Tangannya besar teman. Konsentrasi. Cacing. Pendek. Semut ini kayaknya Bapak mau uji konsentrasi saya. Gajah cacing ular oke, gajah benar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Oke, Mas. Banyak banget gede kan Bapak Ibu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini, dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Nah kira-kira Bapak Ibu membiarkan ya sudah saja atau menyuruh dia membayar gelas yang sudah dipecahkan? Bayar pokoknya ya. Terus kalau misalnya jadi kita jangan kondangan di pausa, takutnya terus suruh bayar Pak. Yang kemudian yang kedua, Bapak Ibu sudah janjian sama teman, misalkan Mbak Yanti janjian sama Ji gitu ya. Mbak Yanti sudah berusaha payah datang sampai bela-belain naik Gojek. Oh iya, naik kereta. Sampai ketemu dengan Ji, ternyata Ji dia janji lagi sama temannya yang lain. Nah kemudian Mbak Yanti ditinggal sendirian di tempat itu karena Anci punya janji lagi sama temennya yang lain. Kira-kira Mbak Yanti minta tolong Anci nggak buat mengganti ongkos kereta yang tadi sudah dikeluarkan? Kamu saya N. Lagu WN langsung ya. Nah jadi biasanya kita lakukan kalau misalnya biasanya gitu kalau ada pecahan gelas ya sudah deh nggak apa-apa karena kan gak enak ya. Atau misalnya udah janjian udah jauh-jauh datang temennya ada jalan ya udah nggak apa-apa ya Bu. Tapi dalam hati iya benar. Ini juga saya juga dulu sama suami saya dulu pas mau kenalan 3 jam dia nggak datang loh. Nostalgia ini ternyata. Nah jadi biasanya kita ya udah aja deh, nggak apa-apa deh gitu ya Bapak Ibu. Nah besok cair lagi. gantian gitu ya Kumar. Nah ya yang paling benar itu adalah bukan membiarkan, bukan marah, tapi restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu kita menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kayak tadi misalkan kasusnya Mbak Yanti gitu ya.
Mbak Yanti tidak kemudian marah, Enci, gitu ya. Tapi Mbak Yanti coba bertanya, coba menurut Enci, yang Enci lakukan itu apa? Kok Enci tega sampai sama saya gitu misalnya? Apakah? Ya. Jadi dipancing untuk mengutarakan paling tidak Enci tahu bahwa dirinya salah, sudah memperlakukan meninggalkan gitu ya Ci ya. Jadi ditanya dulu ke dalam dirinya. Kita membuka bahwasannya yang dilakukan itu tidak benar. Jadi jangan langsung Enci wah gitu. Gitu. Kemudian yang kedua, mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari tindakannya. Kira-kira alasan Enci melakukan itu apa? Nah, ditanyakan langsung. Misalkan Enci kenapa? Kok tiba-tiba sudah janjian sama saya, kok mau janjian sama yang lain gitu. Jadi ditanyakan langsung. Kemudian fokus pada karakter. Bahwa karakter yang ditimbulkan oleh sikap itu tuh apa? Bukan pada tindakan meninggalkannya, bukan. Tapi karakter yang terlihat saat meninggalkan teman itu apa? Jadi kita melihat itu. Fokus pada karakter yang terlihat gitu. Kemudian menguatkan, memberikan bahwasannya hal itu tidak baik, seharusnya begini, gitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian mengembalikan, nah ini kalau murid, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini begini, misalnya ada anak yang berisik di kelas, kita biasanya pasti memisahkan dia dari teman-temannya, duduknya di depan sendirian atau di belakang sendirian gitu ya, biar tidak mengganggu yang lain dan tidak mengganggu penglihatan kita juga gitu, karena bikin emosi gitu kan ya kalau ada yang sering. Nah sebenarnya yang kita lakukan ini dan yang saya lakukan itu kurang tepat. Yang benar adalah kita panggil anaknya, kita tanyakan kenapa berisik, kenapa tidak bisa mau dengan teman bermain sama-sama, kemudian apa yang mendasari kamu melakukan hal itu. Kemudian kita bertanya, kira-kira kalau untuk bisa berbagi dengan temannya supaya temannya senang, harus apa? Jadi kita tanya, kita gali. Nah barulah itu sampai kepada perubahan karakter. Mungkin tidak sehari 2 hari, mungkin akan butuh waktu panjang. Tapi ketika dia sudah membentuk karakter yang baik, maka kita siap mengembalikan ke teman-temannya. Duduk lagi sama temannya bareng-bareng dengan karakter yang baik yang sudah ditanamkan itu tadi. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, di sini saya punya satu video tentang bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Ini videonya artisnya anak-anak saya sendiri. Iya, jadi artis dadakan. Jangan. Nah ini kita tanyakan dulu ya, anak-anak itu ingin kelas yang seperti apa. Nah pasti kan muncul ide-ide yang bersih bu, yang wangi gitu ya. Pakai AC katanya Pak Pur. Nah kemudian kita sama-sama memberikan notes untuk ditulis apa yang dia inginkan di dalam kelas. Nah jadi biar mereka mengeluarkan apa ide-ide dan inspirasi dari masing-masing kelas. Pakai buah bidang.
Nanti ada lagi Mbak, ada Alvin ada kelihatan. Nah kemudian kita sama-sama membagi kertas yang akan ditulisi oleh anak-anak gitu ya. Bentuknya lope-lope kalau saya. Udah dari kamu belum masuk. Biasanya anak yang pintar nulisnya kecil gitu biar muat gitu kayak gitu. Karena paling banyak punya komplainan gitu. Nah setelah sudah mereka semua nulis, kita mempersilahkan anak-anak untuk menempelkan hasil dari inspirasi mereka. Bukan jangan banyak Nah, kemudian kita sama-sama meminta murid untuk membacakan inspirasi dari teman-temannya, terus dituliskan dalam bentuk kayak rangkuman gitu. Kira-kira misalnya bersih, nyaman, dan wangi gitu. Nah, dituliskan sama temannya hasil dari inspirasi teman-temannya. Oke, udah sama lanjut. Ya, lanjut. Nah, tidak ada yang mengejek dan mengatain hal yang tidak baik. Oke, sudah? Sudah? Oke, nah, jadi setelah sudah dirangkum Bapak Ibu, barulah kita buat kesepakatan. Kira-kira dari hasil yang 13 poin itu, apa kesepakatan yang mau dibuat? Misalnya, membuat kelas yang penuh dengan toleransi gitu ya, atau kelas yang saling menghargai gitu. Jadi dalam kata-kata yang positif dan bisa mencakup beberapa aturan hanya dalam satu kalimat gitu. Jadi ya kesepakatan kelas, boleh kesepakatan kelas, keyakinan kelas sama aja. Jadi itu supaya ketika kita menarik inspirasi dari anak-anak, diharapkan anak-anak juga ingat bahwasannya dia pernah loh nulis ini, bahwasannya dia mau loh kelas yang seperti ini gitu. Jadi mulai dari situ setiap apapun tingkah tanduk tundak gitu. Apapun yang dia mau semua harus ingat akan konsekuensi akan yang sudah dibuatnya. Lanjut. Nah ini ada kebutuhan dasar manusia, ada 5. Yang pertama adalah survival, kebertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini adalah bentuk-bentuk kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam setiap diri anak-anak. Nah, coba Bapak Ibu. Dinda, seorang anak kelas 3, begitu tiba di rumah, sekolah nangis dan ngadu sama ibunya bahwa dia benci sama Bu Rani. Kira-kira kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas tuh harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kasih sayang, kesenangan, penguasaan, kebebasan? Kesenangan, benar. Kalau ini, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru.
cinta dan kasih sayang. Kayak aku sebel, gambarku tidak rapi, malah bu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Penguasa. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan bu guru. Kebebasan. Nah, jadi kalau dari ini kita bisa belajar apa kira-kira Bapak Ibu? Dari contoh kasus tadi, bahwasannya setiap anak itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kayak misalnya saya punya murid, dia contohnya Jamal gitu yang udah eksis banget di Manggarai. Jamal itu anak yang tidak pernah sekolah dan sebagainya. Kalau misalkan kita tidak tahu, pasti kita akan ngejudge anaknya males, nakal, nggak ikut peraturan, rebel dan sebagainya. Tapi ketika kita menilik ke dalam lebih dalam, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh si diri anak ini. Mungkin kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kesenangan, atau power, atau apapun. Karena ada yang tidak terpenuhi, maka muncullah sikap yang tidak baik. Karena dengan sikap yang tidak baik itu, dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Itu jadi ketika kita menemui anak yang nakal, anak yang berisik, jangan terus kita memberikan label gitu ya bahwa anak ini A, B, dan C, tapi harus melihat bahwasannya ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi oleh si anak itu. Ya, dan cara kita untuk bisa mengetahui bagaimana untuk bisa mentreatment, ada 5 posisinya yang bisa dilakukan: penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Nah, ada contoh ini Bapak Ibu, sama-sama kita saksikan. Kira-kira Bapak Ibu masuk ke yang mana gitu ya? Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum ya. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Di belakangnya ada gitu ya anaknya. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Jadi Pak Ipang pakai kacamata. Kamu sudah mengerjakan? Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu nggak sekolah. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali apa tuh ya masuknya? Tos dulu dong. Nah dia kata tos dulu dong. Jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki?
supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ketemu sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Ya, coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Bapak Ibu, dari kelima tadi, kira-kira yang paling bagus itu yang mana? Paling terakhir ya, benar ya Bapak Ibu. Jadi kita itu dalam posisi apa nih? Kontrolnya, penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer, benar. Kalau tadi tos dulu dong, nah, itu baru teman. Kalau misalkan penghukum langsung maju kamu ke depan gitu. Jadi yang paling tepat adalah yang terakhir, bahwa kita harus bertanya alasannya, kemudian diberikan solusi dan memberikan nasihat bahwasannya yang dilakukan itu tidak benar. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir adalah bagaimana kita apa ini? Oh ya, langsung segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada 3. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, kita harus mengatakan bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Tidak luput juga kita sebagai guru. Kemudian bukan kamu satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Itu supaya dia stabil dulu, tidak marah dan tidak dalam kondisi sedang sedih. Kemudian validasi bahwasannya tindakan yang dilakukan salah. Jadi bertanya, kira-kira kamu punya alasan kan karena melakukan hal itu? Atau adakah cara yang efektif untuk bisa mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita validasi bahwa tindakannya itu salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kira-kira kamu nanti kalau sudah besar ingin jadi orang seperti apa? Kalau ini tindakan yang kamu lanjutkan, nanti akan menjadi seperti apa? Jadi kita tumbuhkan minat dari dalam dirinya sehingga menyadari akan kesalahannya. Nah, ini saya juga punya satu kasus di kelas saya yang berkaitan dengan segitiga restitusi. Ria nggak mau main. Kenapa nggak diajak main? Aku lagi diajak main bola sendiri. Emang kenapa? Oh ya udah, kamu jangan sedih lagi, aku bilangin Bu Tika deh. Ya udah Rima, aku bilangin Bu Tika deh. Ya Allah, ponakan gue. Saya mau telepon. Rima kasihan deh, Bu Tika diajak main sama yang lain. Oh ya udah, kalau gitu coba tolong kalian ambil Bima dan Bima masuk ke situ ya. Ya, Rima, kita dipanggil Bu Tika tuh. Nah, oke, tadi itu makanya Bima sama Bima nggak baikan, nggak temenan di lapangan. Emang kenapa? Ini nggak bisa main bola tuh. Nggak bisa main bola deh karena nggak bisa lari. Ini bolanya. Si Bima aja bisa baca. Bisa Gimana?
Tapi gini Bima, seandainya Bima melihat Bima juga gak diajakin main bola, boleh sama-sama diusahain ya. Kebalikan ceritanya. Happy ending. Nah, oke Bapak Ibu, kalau dari tadi yang kita tonton barusan itu adalah contoh bagaimana melakukan segitiga restitusi. Jadi di akhir anaknya baikan lagi, gitu ya Bapak Ibu. Oke, Mpok Hidun pergi ke Amerika. Perginya bareng Pak Latif. Semangat kita merdeka bersama wujudkan budaya positif. Oke, saya kembalikan kepada Bu Wiwis selaku moderator. Bapak Ibu bagaimana hari ini? Seru ya Bu ya? Bu Tika punya pantun, saya juga punya pantun Bu. Oke. Oh belum. Ada 3 Bu aja Bu. Satu diantaranya dihinggapi ingat. Ayo Bapak Ibu guru, masih tetap semangat? Wes, keren. Satu lagi nih. Atau enggak kita tes dulu ya? Kita reading lagi nih. Oh, enggak. Kalau reading lagi kasihan begitu ya. Oke, sekali lagi. Yang terakhir, ke laundry membawa baju. Baju diantar Zainab. Marilah Bapak Ibu guru, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, siap. Siapa yang mau bertanya Bapak Ibu? Dengan tadi dipaparkan oleh Bu Tika, luar biasa. Bahwasanya adalah budaya positif itu memang harus kita sama-sama kita kembangkan ya, sama-sama kita perbaiki dari diri sendiri maupun orang lain. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Atau sudah pas semua? Oh pas semua. Ayo katanya nanti disediain 2 kilo apa Bu? Minyak goreng. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Oh, belum. Iya Pak, Ibu silakan. Ibu maju aja di sini ya. Maju Bu, ini Bu. Iya. Kita sama-sama belajar kok Bu, mengajar. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Bu, anak saya dikasih di mana? Soalnya di rumah tuh susah gitu dibilangnya. Jadi kan kita kan gak bisa merubah karakter anak ya. Iya sih mau nanya karakter sabar kan international. Iya. Ya jadi kita kan nggak bisa menentukan apa anak itu harus gimana gitu kan. Jadi gimana caranya supaya anak itu bisa sedikit menuruti apa kemauan kita. Ya, sudah, terima kasih.
bagaimana caranya untuk anak itu bisa mengikuti kemauan kita gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Langsung dijawab atau kita tunggu? Oh langsung, monggo. Ya Bapak Ibu, ada yang bisa jawab pertanyaan Bu Hamidah? Nggak, maksudnya siapa tahu Bapak Ibu punya insight, punya apa ya, masukan gitu, berbagi kisah. Ada? Ayo calon ibu-ibu. Kemauan yang positif untuk Bu Hamidah. Iya, kemauan yang positif. Ada Bapak Ibu yang bisa mencoba untuk memberikan jawaban? Tidak ada? Oke, saya bantu jawab ya Bu Hamidah. Balik lagi ke posisi kontrol, bahwasannya kita tidak bisa mengontrol seseorang. Kita menginginkan anak itu baik, pintar, rajin, soleh dan sebagainya. Itu semua keinginan orang tua pasti seperti itu. Tapi balik lagi, bahwasannya kita tidak punya hak penuh untuk bisa mengendalikan perilaku. Yang bisa kita berikan adalah motivasi dalam dirinya sendiri. Jadi motivasi intrinsik yang kita butuhkan untuk bisa menumbuhkan itu dalam hatinya Alvin atau hatinya anak saya gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa mengendalikan. Jadi semua itu kembali kepada dirinya. Yang bisa kita berikan adalah motivasi, kemudian menstabilkan identitasnya dulu, validasi tindakan yang salah, dan sampai pada menanyakan keyakinannya. Kalau kitanya terlalu mengontrol, kayak ibaratnya kayu gitu ya, kita kontrol patah. Tapi kalau kita pelan-pelan ngomongnya, seperti petani, dikasih pupuk yang baik, cahaya yang baik, intensitas cahaya cukup, kemudian pengairan yang baik, insya Allah mudah-mudahan kalau muncul dari dalam dirinya sendiri, motivasinya itu pasti akan berubah. Tapi kalau kita kontrol, nggak bisa. Karena baik lagi ke teori yang tadi, bahwasannya kita sebagai orang dewasa, karena berpikiran bisa mengontrol orang lain dan punya tanggung jawab untuk mengontrol. Padahal itu semua kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Atau Bapak Ibu punya jawaban lain? Gimana Bu Hamidah? Terpuaskan? Terpuaskan Bu Hamidah? Insya Allah memuaskan ya Bu Hamidah ya. Gimana Ibu? Yang satu lagi, betul didoakan Bu. Karena anak itu sebagai dari ujian ya. Jadi anak itu kalau kemauan, mungkin kita balik flashback. Dulu waktu kita kecil, orang tua kita pengen seperti kita, tapi kita juga kadang nggak ngikutin. Jadi kita sama dengan halnya ketika mendidik anak pun seperti itu. Senjata terakhir itu adalah doa. Udah nggak ada lagi. Kita serahin sama Allah udah. Karena semuanya adalah titipan gitu. Ya Bu ya. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Oh. Ada lagi yang mau bertanya? Iya silakan Bu. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tika izin bertanya. Tadi kan kita sudah dikasih video ya, kita tuh guru yang mana. Dan tadi Bu Tika bilang kita sebaiknya menjadi manajer ya buat anak-anak kita. Cuma gini Bu Tika, saya mau berbagi cerita aja gitu. Jadi saya punya murid biasa nggak ngerjain PR gitu ya. Udah saya juga udah nyari tahu kenapa sih ternyata dia broken home, terus tinggalnya kadang sama nenek, kadang sama ayahnya, gak jelas gitu kan. Nah sampai akhirnya saya jadi bosen jujur Bu Tika. Jadi udah tahu nih anak nggak bakal ngerjain PR. Kadang jadi saya buat ngasih wejangan atau ngasih hukuman tuh kayak udah tahu gitu. Nah sampai akhirnya saya bingung gitu kan. Pasti udah tahu nih tiap hari akan seperti ini gitu. Diomelin ya udah gitu kan. Terus orang tuanya juga udah dipanggil ya gitu, lempar sana lempar sini. Sampai akhirnya tadi tuh jujur saya benar yang tadi Ibu bilang, saya suruh teman-teman kirim apa dia buat dia. Karena saya bingung. Terus akhirnya kan di dalam diri saya jadi kayak bahasa kasarnya kayak bodoh amat gitu. Ya udahlah gitu.
Jadi sebenarnya kita gimana nih Bu untuk menjadi manajer yang baik buat kasus murid saya ini gitu. Terima kasih Bu Tika. Nih. Bagus sekali pertanyaannya ya, luar biasa ya. Sedikit Bu Tika, Bapak Ibu, udah. Ya Bapak Ibu perlu diketahui bahwasannya, mohon maaf ya, paradigma orang tua ketika menyekolahkan anaknya, ketika sudah waktunya sekolah, udah semua itu urusan guru, biarin aja gitu. Nah itu yang perlu kita rubah. Nah prinsip itu, mungkin dari jawaban Bu Tika bisa memberikan solusi buat Bu Asih. Enggak bisa. Ya terima kasih Bu Asih. Bapak Ibu ada yang mau coba jawab lagi? Ini mah kasusnya sama kayak saya. Iya, saya yang ngomongin teori, saya ya. Sama kayak kasusnya saya persis. Anaknya sudah didatengin, orang tuanya sudah dipanggil Wakasek, sudah dipanggil kepala sekolah, sudah dari mulai saya marah sampai saya sampai jemput, sampai sudah ternyata anaknya masih begitu juga. Kekuatan doa kali Pak Ustadz ya. Kekuatan doa balik lagi. Tapi kita juga sebagai guru, selain kekuatan doa itu sudah pasti nomor 1 ya Bapak Ibu. Tapi selain itu, sebenarnya saya juga salah sih, tidak boleh merasa menyerah gitu. Harusnya terus aja. Mau masuk ke kanan keluar ke kiri juga harusnya mah lanjut aja terus, mau didengar mau enggak, mau dicuekin atau enggak, mau bosen anaknya dengerin. Betul lagi. Tapi emang harus itu tugasnya guru. Iya, jangan curhat. Ya emang itu Bapak Ibu. Iya ini kayaknya dikat mulu dari tadi. Gitu ya Bu Asih. Jadi sebenarnya kita tidak boleh bosan gitu. Kalau saya sama Jamal saat hari ini bahkan kasusnya itu hari Minggu saya telepon karena berkaitan dengan ijazah ya pasti kemarin terakhir bingung Jamalnya masih ada apa enggak sih sebenarnya gitu, mau bikin ijazah apa enggak. Sampai saya telepon, Mal kalau hari Senin kamu nggak datang tandanya kamu selesai udah. Sampai saya udah tahap itu masuk Bu, saya masuk. Hari Senin apa yang terjadi pada hari ini Bapak Ibu? Iya sampai begitu. Jadi tapi apakah saya bosan? Oh tidak, saya tidak bosan. Sampai saya harus mungkin muka saya juga udah copot kali di depan Jamal ini Bapak Ibu ya. Udah, kamu kalau nongkrong lagi, Ibu panggil kan satu PP dan kamu digerebek sama teman-temannya. Enggak, aku juga malah pindah nongkrongnya. Saya samperin ibunya sampai ibunya udah, Mas Putih kayaknya begini. Saya iya sama Jamal saya tidak punya harapan lagi sampai udah begini. Masih begitu juga, tapi saya nggak bosan. Meskipun mungkin ya Jamal mikir semua ucapan saya itu hanya bual gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, biarin aja. Tapi terus aja terus. Meskipun mungkin nanti kita nggak akan tahu apakah ucapan kita yang pada hari ini itu terbentuknya besok atau lusa, atau mungkin nanti saat dia sudah besar, atau mungkin nanti pada saat dia sudah punya anak lagi baru ternyanyi ucapan kita. Tapi poinnya adalah nggak usah merasa lelah gitu. Tetap didoakan, tetap dinasehati, mau masuk atau tidak itu nanti kembalikan lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Bu Asih, terpuas kan? Bapak Ibu kompleks ya, ternyata bukan hanya di Manggarai saja, di Bukiduri pun sama gitu ya. Artinya kita sebagai guru itu tidak bosan-bosan untuk mencari solusi. Kalau kita bosan berarti kita bosan jadi guru Ibu, ya. Makanya salah satunya adalah kita itu kan tidak boleh patah semangat. Nah, pertanyaan berikutnya ada? Oh, Bu Pas. Sudah aja misal 3. Berarti kita sudah lebih setengah jam ya. Artinya bahwa kegiatan ini direspon bagus banget gitu. Sampai waktunya udah lebih setengah jam. Pertanyaan saya sebenarnya berkaitan dengan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas kalau dulu memang ada kata kesepakatan kelas gitu ya. Dan sekarang lebih dikembangkan lagi mungkin. Nah, pada saat kita membentuk
keyakinan kelas, lalu menjadi kesepakatan bersama. Lalu seiring proses perjalanannya ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan yang kita sepakati. Dan kemudian ketika kita bicarakan tentang hukuman pada anak-anak didik kita, entah itu sama nggak persepsi anak dengan kita ya. Sebab ketika saya tanya tentang hukuman, anak-anak selalu berkaitannya dengan konsep, lebih ke konsep sebenarnya, tapi anak lebih memahami tentang kalau nggak bikin PR lari pak, itu sama yang seperti itu. Dan itu nyata di anak-anak begitu. Bersihin WC pak, padahal nggak ada hubungannya kan, anak bikin PR kita suruh WC dan sebagainya. Gitu. Nah kira-kira kalau misalnya kesepakatan sudah dibuat, tapi dalam proses perjalanannya kesepakatan yang dibuat itu tidak berjalan yang sesuai kita harapkan ya, atau yang kesepakatan yang kita sama. Kemudian berikutnya saya menanggapi saja, ketika kita seolah-olah tidak menemui jalan, maka saya ambil kutipannya kisah Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan nggak salah, bisa cari mohon izin. Tapi kalau saya benar, ketika Nabi Musa alaihissalam pernah satu kali sakit gigi, kemudian Nabi Musa langsung berdialog kepada Allah, munajat kepada Allah, ya Allah saya sakit gigi. Ini dengan bahasa saya. Kira-kira obatnya apa supaya sakit gigi saya sembuh? Kemudian Allah berikan petunjuk, pergilah kamu ke padang rumput, ambillah satu pohon yang ada di situ, lalu kamu gunakan untuk berobat. Alhamdulillah, kemudian Nabi Musa ambil dari salah satu pohon yang ada di situ, tanaman yang ada di situ diambil dan dijadikan sebagai obat. Dan alhamdulillah itu menjadi penyembuh. Nabi Musa tidak lagi sakit gigi. Kemudian kesempatan lain Nabi Musa akhirnya udah sehat, ya, diberikan ujian lagi, sakit gigi lagi. Nah pada kali yang kedua ketika Nabi Musa alaihissalam sakit gigi, kemudian Nabi Musa masih teringat akan petunjuk dari Tuhannya. Kemudian Nabi Musa ambil tanaman yang di padang rumput yang pernah diberikan petunjuk oleh Allah. Alhamdulillah begitu Nabi Musa menggunakan obat yang diberikan petunjuk untuk sakit giginya, alhamdulillah. Pada kali yang kedua sakit giginya nambah parah. Artinya tidak mendapat kesembuhan. Lalu dia datang lagi kepada Allah, ya Allah, kenapa kali yang kedua ini aku sakit gigi, justru sakit gigiku bertambah parah? Kemudian Allah bilang kepada Nabi Musa, hai Musa, kali pertama kau datang padaku, kau menanyakan langsung padaku apa obatnya. Tapi kali yang kedua kau telah mencari obat sendiri tanpa mengambilku lebih dahulu. Nah, barangkali ini menjadi renungan buat kita ketika kita sampai pada titik yang tidak menemukan sholat jalan, mungkin pada kalimat doa. Doa juga kan perlu ada ilmunya nih, perlu ada teorinya dan perlu ada apa ya, kalau saya bilang level, sebenarnya nggak ada level ya, iya karena berdua, iya karena saing gitu kan. Tapi pada sesuatu yang tertentu itu diperlukan banget doa. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita menerima masalah, kalau itu menjadi masalah buat diri kita bisa nggak terima masalah itu? Contoh misalnya Jamal anak kita. Kalau kita sebagai guru masih belum tanda kutip di dalam diri kita, Jamal ini benar-benar kita terima pada saat duduk di kelasnya, ini adalah anak saya, ini adalah murid saya, apapun kondisinya dia adalah anak saya. Kemungkinan nanti yang manajernya itu bisa berfungsi lebih dalam ke situ. Maka alhamdulillah pernyataan Bu Tika tidak ada putus asanya. Begitu kita sampaikan Kamis ketemu di jalan, saya pribadi juga ketemu. Saya mau naikin motor, motornya nggak muat kalau bertiga, karena Jamal udah gede banget. Kemudian sehingga saya datang Jamal ke sekolah, nyatanya nggak datang. Ternyata Jumatnya datang. Itu kan aneh juga ya, gitu kan. Lalu Senin lagi nggak datang lagi. Tapi kita masih tetap berharap bahwa Jamal bisa. Kemudian pertimbangan nih, masukan aja buat kita. Jamal telah kita didik selama 6 tahun. Kita berikan pembelajaran dan sebagainya. Lalu proses naik kelas 1, 2 dan sebagainya sampai di kelas 6 berusia 16 tahun. Nah di usia 16 tahun ini adalah titik kulminasi di mana pada puncaknya dia dengan segala persoalannya. Lalu apakah menjadi terhenti nanti? Lalu kalau dia terhenti, apakah dia harus mengulang lagi? Lalu usianya bertambah 17 tahun. Apakah kita dalam tanda kutip, saya tidak menyatakan salah atau benarnya. Lalu apa yang kita bisa berikan? Apakah kita bisa juga memberikan sekedar selembar ijazah? Karena jujur negara kita menganut ijazah belum sampai pada nggak ada ijazah juga kalau skill. Ini baru-baru muncul aja gara-gara ijazah palsu ya.
kata tanda kutip itu juga masih dalam proses gitu kan. Nah itu juga jadi bahan renungan kita. Apakah ini nanti Jamal, ini kan katanya dengan deposit dan sebagainya, perlu direnungkan lagi bareng-bareng. Ketika dia masuk, ini nggak masuk, besok masuk lagi, berarti masih ada tanda absensi yang dia bisa datang. Nah sementara di semester 1 kita sudah memberikan nilai, lalu di semester 2 gimana? Nah, itu barangkali buat renungannya. Saya belum tahu solusi seperti apa, paling tidak seperti tadi barangkali renungannya kisah Nabi Musa itu bisa menjadi renungan buat kita untuk datang kali pelang ke-7 kali di sana ada jawaban, bukan kali ada jawaban pasti di sana, hanya kita belum menemukan, sedang proses naik tangga. Itu saja dari saya Saudara Taman, dan mudah-mudahan yang tadi kurang kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab jadi kan? Oke Bapak, terima kasih banyak untuk bahan renungan kita sama-sama ya Bapak Ibu tentang kisah Nabi Musa yang tadi. Untuk pertanyaan Bapak tentang keyakinan kelas, apabila dalam proses perjalanannya ternyata masih ada murid yang melanggar, kemudian bagaimana solusinya? Balik lagi, kalau tadi kita punya hukuman, konsekuensi, dan restitusi, maka yang seharusnya kita tanamkan adalah restitusinya. Bukan lagi hukuman yang tidak lagi ada korelasinya antara kesalahan dengan akibat yang akan diperbuat oleh anak yang melakukan salah. Jadi dimulai tadi Bapak Ibu, dari mulai menstabilkan identitas, kemudian menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, sampai kepada menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita melihat dalam segitiga restitusi itu, kita tuh lebih menyentuh kepada batinnya. Jadi ketika dia menyadari bahwa yang dilakukan salah dan muncul motivasi dalam dirinya bahwa oh saya harus baik nih, oh saya harus berbuat seperti ini untuk membuat masa depan saya menjadi lebih baik. Ketika muncul dari dalam, maka yang terbentuk adalah motivasi intrinsik, dan ini tidak bisa digoyah kalau sudah dalam diri muncul motivasinya. Jadi Bapak mungkin sedikit menjawab. Ya, saya kembalikan ke Mbak Uni. Bapak Ibu, sesi bertanya jawab sudah selesai. Menginjak acara berikutnya adalah pembacaan hasil notulen dari pertemuan kali ini yang akan disampaikan oleh Ibu Retno. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Iwi. Sebelumnya saya mau sedikit berpantun. Bapak Ibu kayaknya pada lesu banget nih. Senyumnya mana Bu Bapak Ibu nih? Si Mumu bareng sama si Wawa. Cakepnya kurang semangat nih. Lihat si Mumu bareng sama si Wawa. Si Wawa malah main sama si Ilen. Bapak dan Ibu guru semua, izinkan saya membacakan notulen. Baik Bapak Ibu, dari sekian banyak paparan yang sudah dipaparkan oleh Ibu Tika yang sungguh sangat luar biasa. Ada 7 poin penting yang akan saya kutip di sini ya. Yang pertama tentang budaya positif meliputi 7 hal, yaitu yang pertama paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yang ketiga perbedaan antara motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, yang keempat keyakinan kelas, kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam adalah 5 posisi kontrol guru, serta yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Diharapkan Bapak Ibu setelah memperoleh ilmu baru ini yang sudah kita dengar dari Ibu Tika, mudah-mudahan kita bisa sama-sama menerapkan di kelas kita ya Bapak dan Ibu ya, dan insya Allah membawa kebaikan untuk sekolah kita agar maju dan bangkit bersama. Amin amin insya Allah. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bu Retno. Bapak Ibu, menginjak acara yang terakhir adalah penutupan. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama mendapatkan ilmu dari Bu Tika. Akhir kata dari saya, marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas atensinya. Terima kasih untuk Bu Tika hari ini karena sudah memberikan paparan yang luar biasa terkait kita sebagai guru harus benar-benar tahu apa mau kita, dan dari sini saya jadi tahu bahwa kita itu untuk menjadi manajer untuk anak-anak. Terima kasih Bu Tika. Nanti kalau ada lagi mau ikut lagi. Iya.
Setelah membuat kesepakatan kelas, saya menjadi lebih senang karena teman-teman menjadi lebih peduli dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Di dalam kelas, belajar menjadi lebih nyaman dan tenang. Semua saling mengingatkan dalam kebaikan. Saya senang karena teman-teman menjadi saling mengingatkan kalau ada yang melanggar kesepakatannya. Terima kasih.